semuanya, kali ini saya mau membahas beberapa hal yang saya suka di India. Kalau di video yang lalu, saya membahas beberapa hal yang tidak saya suka di India. Ada 7 poin yang saya suka, sebenarnya masih ada beberapa ya, cuman takutnya nanti videonya terlalu panjang dan Anda bosen. Jadi, saya hanya mengambil 7 hal saja. Oke, yang pertama, parkir bebas. Kalau di Indonesia, ini misalnya ya, satu hari saya pergi ke 7 tempat, saya bayar parkir 7 kali. Kalau di India, mau parkir di mana saja bebas, nggak perlu bayar. Walaupun di tempat wisata sekalipun, kalau mau parkir bebas, itu masih bisa teman-teman. Kecuali di mall, di metro, yang mengharuskan masuk ke tempat parkir, itu baru bayar. Kalau di luar, silakan, bebas, mau parkir di mana aja nggak perlu bayar. Mobil sekalipun parkir bebas, asal jangan di tempat yang ada tulisannya no parking, itu jangan. Bisa-bisa nanti dibawa motor garuk. Yang kedua adalah belanja online mudah. Ya ampun, ini bener-bener mengagetkan saya ya. Waktu saya baru-baru di sini, saya melihat bagaimana cara suami belanja online. Ada sedikit lecet, itu cara mengembalikannya mudah banget. Ada yang ngambil, nggak perlu bayar apapun. Udah. Terus jam kerjanya mereka itu bebas, sampai malam pun itu masih bisa loh dikirim barang-barang. Bukan jam kantor jam 8 pagi sampai jam 4 sore, enggak, malam pun itu masih bisa dikirim loh teman-teman. Terus beberapa kali suami belanja online itu sering dapat gratis. Contoh, kapan hari itu saya nyuruh suami beli diaper, karena waktu itu diapernya mau habis, belilah online ya, karena online lebih murah ketimbang beli langsung di toko. Nah, di kantong plastiknya diaper, bungkusnya yang plastik itu sobek dikit. Terus kata suami, ini bungkusnya sobek, kamu ambil foto terus kasih ke saya. Ya udah, saya ambil foto, saya kasih ke dia. Ternyata suami komplain, kirim foto, komplain bahwa bungkusnya itu sobek. Apa yang terjadi? Dikirim lagi satu bungkus diaper, itu gede banget teman-teman. Jadi yang bungkusnya sobek itu dikasihkan gratis, dikirim lagi yang baru. Jadi dapat 2 bungkus teman-teman. Terus terjadi lagi, saya beli mie Indomie online. Di online itu tertera bahwa harga sekian untuk 10 bungkus Indomie. Oke? Sudah order. Ternyata yang datang cuma 8 bungkus. Kan masih kurang 2 bungkus. Nah, itu kirim foto, di komplain, suami jelasin di online itu Indomie 10 bungkus, ternyata yang dikirim cuma 8 bungkus. Saya sudah kirim fotonya ini, dikirim lagi teman-teman 10 bungkus. Jadi yang 8 bungkus itu gratis, dikirim lagi 10 bungkus. Harusnya kalau sudah menerima 8, berarti kan kurang 2. Harusnya kan dikirim 2 bungkus lagi, tapi enggak, dikirim utuh 10 bungkus. Jadi dapat gratisan 8 bungkus. Saya itu sering dapat gratisan belanja online. Oh iya, telur. Biasanya suami itu kalau beli telur itu 2 tray gitu ya. Nah, 2 tray itu kan langsung dikirim ke rumah. Suami itu langsung ngecek. Kalau ada yang retak, itu komplain. Misalkan 1 tray itu ada 1 butir telur atau 2 butir telur yang retak. Nah, suami komplain ada telur yang retak. Tahu nggak? Dikirim lagi 1 tray gratis. Jadi yang 1 tray yang ada retaknya itu dikasihkan gratis, dikirim lagi yang baru 1 tray. Bukannya dikirim 2 butir telur untuk pengganti yang retak tadi, tapi 1 tray penuh. Belanja online yang saya suka di India, mudah dan nggak pelit. Yang ketiga, pengurusan dokumen. Selama saya di India itu mengurus dokumen menurut saya mudah. Walaupun misal dari kantor cabang harus ke kantor induk, itu masih tergolong mudah. Karena apa? Saya belum pernah menunggu di jam istirahat. Misal nih, saya mau mengurus dokumen atau saya mau check up di rumah sakit. Setibanya di sana, ternyata jam istirahat. Ini contoh, nunggu mereka makan dong sampai selesai jam istirahat.
ngentang dong. Enggak, di sini meja kerja nggak pernah kosong. Walaupun itu jam istirahat, itu masih ada orang yang bertugas untuk melayani customer. Jadi gantian teman-teman. Jadi meja nggak ada yang kosong. Sementara saya pernah dibikin pusing waktu mengurus itasnya suami, itu saya ngentang di imigrasi karena jam istirahat ya. Meja semua kosong. Ya nggak apa-apa, mau istirahat aja nggak apa-apa. Tapi apakah nggak lebih baik gantian gitu ya? Jadi meja nggak perlu kosong, yang nunggu pun juga nggak dibikin pusing, nggak sampai ngentang gitu loh. Terus yang keempat, belanja apapun di India itu mudah. Mau belanja sayur, mau belanja buah, mau belanja peralatan rumah tangga, mau belanja apapun itu mudah. Nggak perlu kita harus selalu menyiapkan cash atau uang di dompet. Bayar pakai HP pun bisa. Mudah banget gitu. Dulu saya tuh sempat marah-marah ke suami karena saya kan dari dulu punya kebiasaan bahwa harus ada uang cash di dalam dompet untuk emergency sewaktu-waktu kalau butuh, misalkan jauh dari ATM, walaupun kartu ATM ada kan repot gitu. Tapi ternyata saya baru tahu bahwa untuk membeli sesuatu di India itu sangat mudah, walaupun nggak ada uang cash di dompet, bayar pakai HP apapun itu. Dan yang kelima adalah di India saya jarang, bahkan hampir nggak pernah ya menjumpai orang merokok. Palingan cuman 1-2 gitu doang. Nggak ada istilah kalau anak muda, biasanya kalau di Indo anak muda kan nongkrong ngopi sambil rokokan sedat sedut. Apalagi kalau malam minggu banyak tempat tongkrongan penuh, itu mereka pasti ngopi, ngeteh, ngerokok sambil ngobrol gitu kan. Di India nggak ada teman-teman. Nggak ada orang berkumpul ngobrol sama teman-temannya itu sambil ngerokok. Saya belum pernah menemui hal itu. Jujur, saya pribadi nggak suka dengan bau asap rokok. Jadi kalau lama saya nggak pulang ke Indonesia, saya sudah terbiasa di India nggak menghirup asap rokok. Begitu pulang ke kampung, banyak yang ngerokok, itu rasanya risih banget. Nah, yang keenam, di India itu masih banyak binatang berkeliaran. Maksudnya masih banyak binatang yang berdamai dengan alam, berdamai dengan manusia. Mereka seolah-olah nggak ada rasa takut. Kalau di Indonesia mungkin burung-burung kalau ada orang terbang jauh karena takut. Di taman Japanese Park yang biasa saya jalan pagi itu ada merak, ada burung, ada anjing, ada squirrel, bahasa Inggrisnya itu squirrel, yang kecil-kecil semacam tikus yang ekornya panjang itu loh teman-teman, saya lupa namanya. Nanti saya searching gambarnya, saya taruh di sini ya. Dan burung juga bermacam-macam burung. Kalau di jalanan masih ada sapi, ada babi, pokoknya masih banyak binatang yang berkeliaran gitu teman-teman, nggak ada yang memiliki. Nah, banyak sekali teman-teman yang nanya, Mbak, di India kok banyak sapi, apakah nggak ada yang melihara? Nggak ada. Di India sapi di mana-mana. Siapa yang ngasih makan? Ya, yang mau ngasih makan. Banyak orang yang mau ngasih rumput, banyak orang yang ngasih roti, banyak orang yang ngasih makan buat mereka. Bahkan anjing di taman pun, orang-orang yang datang ke taman biasanya bawa makanan, entah itu roti, biskuit, terus susu buat minum, ada juga yang bawa gula buat semut di taman. Pokoknya macem-macem gitu deh. Tapi apakah di India tidak ada kebun binatang? Ada kebun binatang. Binatangnya apa aja? Ya sama, ya ada burung, ada gajah, ada monyet. Walaupun di India masih banyak monyet berkeliaran gitu, tapi ada monyet yang spesial, maksudnya yang khusus, yang warnanya beda itu. Sekarang yang ketujuh, yang terakhir, ini saya suka banget. Internet teman-teman. Di India internet itu murah banget. Saya sekeluarga, walaupun ada wifi, itu masih beli internet bulanan
untuk jaga-jaga sewaktu-waktu keluar gitu masih bisa pakai internet ya. Kalau wifi kan dipakai di rumah aja. Nah, saya sekeluarga pakai kartu yang namanya Airtel. Itu ibaratnya kalau di Indonesia itu Telkomsel yang bagus gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya Telkomsel itu kan bagus, terjangkau dimanapun. Nah, di sini Airtel. Itu 1 bulan bayar 50.000, unlimited 5G, unlimited 100 SMS, dan unlimited call. Nah, waktu pulang ke Indonesia, beli pulsa 50.000 dengan internetnya sekalian, greset, habis. Kalau di Indonesia saya beli internet itu karena untuk buka Google Map. Kemana-mana itu saya buka Google Map karena liburannya kapan hari ke Bali 1 bulan. Saya kan belum tahu rute-rutenya. Nah, oke, teman-teman, itu tadi 7 hal yang saya suka di India. Kalau misalkan teman-teman ada ide buat ngebahas apa, itu boleh komen di kolom komen. Kalau saya punya waktu, akan saya buat videonya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton cap-cap saya. Sampai ketemu lagi di cap-cap selanjutnya. Bye-bye!